Pernahkah Anda membayangkan seorang petugas kebersihan menjalankan misi rahasia yang dapat mengubah nasib sebuah perusahaan? Inilah kisah Pak Budi, seorang cleaning service senior yang ditugaskan menyamar di kantor unit baru demi mengungkap kebenaran yang tersembunyi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, terima kasih sudah mampir ke channel Berkisah. Sebelum kita mulai, mohon keikhlasannya untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Semoga kalian selalu diberi kesehatan, kelancaran rejeki dan keberkahan. Mari kita mulai ceritanya. Di sebuah sudut kota metropolitan yang dipenuhi deretan gedung pencakar langit dan lalu lintas yang tak pernah tidur, berdirilah sebuah perusahaan multinasional bernama PT Cahaya Nusantara. Perusahaan ini telah lama menjadi simbol kemajuan dan integritas kerja di dunia korporat Indonesia. Salah satu tokoh yang telah menjadi bagian penting dari perjalanan panjang perusahaan ini adalah Pak Budi, seorang petugas kebersihan senior yang telah mengabdi selama lebih dari 2 dekade. Meskipun pekerjaannya seringkali dianggap sebelah mata, dedikasi dan etos kerja Pak Budi telah membuatnya dihormati tidak hanya oleh rekan-rekan sejawat, tetapi juga oleh jajaran manajemen tingkat atas. Setiap pagi, Pak Budi selalu datang lebih awal sebelum karyawan lain memulai hari mereka. Dengan sapu di tangan dan senyum tulus di wajah, ia menyusuri lorong-lorong kantor pusat yang megah, memastikan setiap sudut ruangan bersih dan rapi. Namun, siapa sangka di balik kesederhanaannya, Pak Budi akan memulai sebuah misi rahasia yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Hari itu, cuaca cerah seperti biasanya. Mentari menembus kaca-kaca tinggi kantor pusat PT Cahaya Nusantara, menyinari ruang kerja yang mulai dipenuhi aktivitas. Di lantai tertinggi gedung itu, suasana sedikit berbeda. Sebuah pertemuan tertutup diadakan di ruang rapat utama. Pak Arman, direktur utama yang dikenal dengan gaya kepemimpinannya yang tegas namun adil, duduk dengan serius menatap seberkas-berkas di hadapannya. Di seberang meja, duduk Pak Budi dengan ekspresi penuh tanya. Jarang sekali Pak Arman memanggil staf kebersihan ke ruang rapat utamanya, apalagi untuk sebuah percakapan pribadi. Pak Budi, saya punya permintaan yang agak tidak biasa, kata Pak Arman membuka pembicaraan. Suaranya terdengar pelan, namun penuh tekanan. Pak Budi mengangguk pelan, bersiap mendengarkan. Kantor unit baru kita di Serpong sudah beroperasi sejak awal bulan, dan jujur saja, laporan dari sana membuat saya gelisah. Saya ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi di lapangan. Dan saya percaya, hanya Bapak yang bisa membantu saya. Pak Budi terdiam sesaat. Tugas yang diberikan ini bukan sembarang tugas. Ia diminta untuk menyamar sebagai cleaning service baru di kantor unit yang baru diresmikan. Tujuannya bukan hanya untuk membersihkan lantai atau mengelap kaca, tetapi untuk mengamati, mencatat, dan melaporkan perilaku para karyawan di sana. Siapa yang benar-benar berdedikasi, dan siapa yang hanya pura-pura sibuk saat diawasi atasan. Saya tidak pernah melakukan hal seperti ini sebelumnya, Pak, ujar Pak Budi dengan suara rendah. Saya hanya petugas kebersihan. Namun, Pak Arman segera menyanggah. Justru karena Bapak bukan siapa-siapa di mata mereka, Bapak bisa melihat segalanya. Mereka akan berperilaku apa adanya di hadapan Bapak. Beberapa malam setelah percakapan itu, Pak Budi menghabiskan waktunya merenung di beranda rumahnya. Angin malam berhembus pelan, membawa suara jangkrik dari kebun belakang. Ia memandangi sapu tua yang bersandar di dinding, simbol dari pekerjaan yang telah menafkahinya selama ini. Apa aku benar-benar mampu? Batinnya. Tapi di balik keraguan itu, ada rasa tanggung jawab yang membara. Perusahaan ini telah menjadi bagian dari hidupnya, dan jika ia bisa membantu memperbaikinya, ia ingin melakukannya.
Akhirnya, Pak Budi menerima tugas itu. Ia akan berangkat ke kantor unit Serpong dengan identitas baru sebagai Pak Darto. Tidak ada yang tahu siapa dia sebenarnya. Tidak staf, tidak manajer, tidak juga bagian HRD. Ia hanyalah petugas kebersihan baru yang direkrut oleh vendor pihak ketiga. Perjalanan ke kantor unit Serpong menjadi awal dari petualangan baru bagi Pak Budi. Saat ia memasuki gedung kantor yang lebih kecil dibandingkan kantor pusat, ia langsung merasakan atmosfer yang berbeda. Tidak ada senyum hangat dari resepsionis, tidak ada sapaan ramah dari karyawan yang berlalu lalang. Semua tampak terburu-buru, sibuk dengan urusan masing-masing, namun anehnya, suasana itu terasa hampa. Pak Budi disambut oleh koordinator cleaning service, Bu Yati, yang memperkenalkannya secara singkat kepada tim. Ini Pak Darto, dia akan bantu bersih-bersih di area lantai 2 dan pantry. Ucapnya tanpa banyak basa-basi. Pak Budi mengangguk sopan, menyembunyikan identitas aslinya dengan baik. Di dalam hatinya, ia bersiap untuk memulai misi yang mungkin akan mengubah hidup banyak orang, termasuk dirinya sendiri. Hari-hari pertama Pak Budi alias Pak Darto di kantor unit Serpong terasa berat dan penuh tantangan. Ia harus membiasakan diri dengan suasana baru, wajah-wajah baru, dan ritme kerja yang berbeda. Namun, ia tahu bahwa tugasnya lebih dari sekadar membersihkan lantai. Ia mulai mencatat detail kecil, siapa yang datang tepat waktu, siapa yang terlihat selalu sibuk, dan siapa yang hanya bergerak ketika atasan datang mengecek. Ia memperhatikan seorang karyawan muda bernama Doni, yang selalu datang terlambat namun pulang paling awal. Doni dikenal pandai berbicara dan kerap menjadi pusat perhatian saat rapat, tapi di balik semua itu, Pak Budi melihat bahwa Doni lebih sering bermain ponsel di pojokan pantry ketimbang bekerja. Berbeda dengan Doni, ada seorang karyawan wanita bernama Rika, yang diam-diam membuat Pak Budi kagum. Setiap pagi, sebelum jam masuk kantor, Rika sudah berada di meja kerjanya. Ia rajin, teliti, dan tak segan membantu rekan-rekannya yang mengalami kesulitan. Namun, meski begitu berdedikasi, ia sering terlihat tertekan dan lelah. Pak Budi pernah mendapati Rika menangis diam-diam di toilet wanita, dan ini membuat hatinya tersentuh. Ia tahu, di balik kerja keras itu, ada beban yang tidak semua orang bisa lihat. Pak Budi mencatat semuanya dalam buku kecil yang selalu ia simpan di saku seragamnya. Suatu hari, saat sedang membersihkan ruang meeting di lantai 2, Pak Budi mendengar percakapan dua orang supervisor. Mereka membicarakan rencana untuk mengamankan posisi dengan cara menjatuhkan rekan-rekan mereka. Kalau si Rika terus-terusan bersinar, posisi promosi gue bisa melayang, ujar salah satu dari mereka. Pak Budi menahan napas, berpura-pura tidak mendengar. Tapi dalam hatinya, ia tahu bahwa kantor unit ini sedang tidak baik-baik saja. Intrik dan politik kantor membuat para pekerja terpecah. Mereka saling menjatuhkan demi posisi, bukan demi kinerja. Di balik segala konflik yang terjadi, Pak Budi tetap melaksanakan tugasnya dengan teliti. Ia berusaha netral, namun diam-diam mulai membangun kedekatan dengan beberapa karyawan, termasuk Rika. Ia sering menawarkan teh hangat ketika Rika tampak letih. Percakapan ringan di pantry menjadi momen penting, karena di sanalah Rika perlahan membuka diri. Ia bercerita tentang beban kerja yang berlipat ganda, perlakuan tidak adil dari atasannya, dan tekanan dari rumah yang membuatnya hampir menyerah. Pak Budi hanya mendengarkan dengan sabar, tapi setiap kata Rika terekam jelas dalam ingatannya. Semakin lama, Pak Budi semakin sadar bahwa masalah di kantor unit Serpong bukan hanya soal siapa yang malas atau rajin, tapi lebih dalam dari itu. Budaya kerja yang toksik, kepemimpinan yang lemah, dan persaingan tidak sehat telah menciptakan lingkungan yang jauh dari produktif.
Ia mulai menyusun laporan kecil demi kecil, bukan hanya nama-nama, tapi juga cerita-cerita yang menggambarkan kondisi sebenarnya. Dalam hatinya, Pak Budi tahu bahwa tugasnya bukan hanya membawa kebenaran ke permukaan, tetapi juga menyalakan kembali semangat kerja yang hampir padam di kantor unit tersebut. Kecurigaan Doni terhadap Pak Budi makin menjadi-jadi. Suatu hari, ia diam-diam mengikuti Pak Budi ke lantai 3, lantai yang biasanya sepi karena hanya digunakan untuk arsip dan pertemuan dadakan. Doni bersembunyi di balik lemari tua dan memperhatikan Pak Budi yang membuka plafon toilet pria. Di sana, Doni melihat sesuatu yang mengejutkan. Tumpukan dokumen dan catatan rapi, lengkap dengan tanggal, nama, dan kejadian. Ia langsung memotret diam-diam dan keesokan harinya melaporkan temuannya kepada kepala unit, Pak Suryo. Tapi, alih-alih dipuji, Pak Suryo justru memasang wajah dingin dan memintanya untuk tidak mencampuri urusan orang lain. "Kau tidak tahu siapa dia sebenarnya," ucap Pak Suryo pelan. Ucapan itu membuat Doni penasaran. Siapa sebenarnya Pak Budi? Ia mulai mencari tahu lebih jauh, mencoba mengakses data karyawan pusat, tapi semuanya nihil. Seolah Pak Budi adalah bayangan. Sementara itu, Pak Budi mulai mempersiapkan laporan akhir misinya. Ia tahu waktunya tinggal 2 minggu sebelum unit Serpong dikunjungi oleh Direktur Utama. Semua laporan akan dipresentasikan, dan segala pelanggaran akan dibuka di hadapan manajemen pusat. Namun, sebelum itu terjadi, tekanan dari dalam makin kuat. Beberapa pihak yang merasa posisi mereka terancam mulai menyebarkan isu bahwa Pak Budi adalah informan bayaran, bahkan sempat ada upaya untuk menjebaknya mencuri uang petty cash. Untungnya, Rika yang saat itu sedang lembur berhasil membuktikan bahwa itu hanya jebakan. Hari-hari terakhir sebelum kunjungan Direktur Utama berubah menjadi medan tekanan psikologis yang berat. Pak Budi sempat ditahan di pos keamanan karena alasan keamanan internal. Ia tidak diizinkan masuk selama 2 hari, tapi tetap tenang. Ia tahu ini adalah ujian terakhir sebelum kebenaran terungkap. Dari luar, ia mengontak jaringan internal dari kantor pusat dan menyerahkan data yang sudah ia kumpulkan. Ia tidak lagi menyimpan semuanya sendiri, karena ia sadar, jika terjadi sesuatu padanya, semua ini tidak boleh hilang. Pada hari yang ditentukan, kantor unit Serpong kedatangan rombongan direksi. Semua karyawan berdandan rapi, suasana mendadak formal dan penuh kepura-puraan. Tapi kejutan terjadi ketika Direktur Utama tiba-tiba meminta semua staf berkumpul di aula. Di sana, ia memperkenalkan seseorang yang membuat semua mata membelalak. Bapak Budi Santoso dari kantor pusat, yang selama 3 bulan terakhir menyamar sebagai petugas kebersihan. Suasana hening. Beberapa menunduk, sebagian lagi ternganga. Rika menangis haru, sementara Doni nyaris jatuh dari kursinya. Pak Budi naik ke podium dan mulai memaparkan temuannya. Ia tidak berbicara dengan nada tinggi, tapi tenang dan tajam. Ia menyampaikan pelanggaran, manipulasi data, ketidakadilan terhadap karyawan berprestasi, hingga budaya kerja toksik yang dibungkus kepalsuan. Suasana aula berubah muram. Beberapa supervisor yang disebut namanya pucat pasi. Tapi yang paling menyentuh adalah ketika Pak Budi berkata, "Saya bukan hanya datang untuk mencari kesalahan. Saya datang untuk mengingatkan bahwa kantor bukan sekadar tempat cari uang, tapi tempat kita membangun martabat." Kata-kata itu menggema seperti palu godam. Semua terdiam. Minggu demi minggu berlalu, dan Pak Budi mulai menyusun pola hubungan antar karyawan di kantor unit Serpong. Ia mulai bisa membaca siapa yang sekadar cari muka, siapa yang diam-diam bekerja keras, dan siapa yang menjadi korban dari sistem yang rusak.
Salah satu momen paling mengejutkan terjadi saat ia tanpa sengaja menemukan dokumen yang seharusnya bersifat rahasia tergeletak di ruang print lantai 2. Dokumen itu memuat penilaian kinerja bulanan lengkap dengan rencana rotasi jabatan. Nama Rika termasuk dalam daftar yang akan dipindahkan ke divisi yang kurang strategis, meskipun hasil kerjanya termasuk yang terbaik. Hati Pak Budi bergemuruh. Ia tahu ini bukan kebetulan. Ada permainan politik di balik keputusan itu. Keesokan harinya, Pak Budi melihat Rika duduk termenung di pantry, tampak lebih murung dari biasanya. Ia menghampiri, membawa 2 cangkir kopi hangat. "Capek ya, Mbak?" tanyanya sambil tersenyum. Rika mengangguk, dan tiba-tiba matanya berkaca-kaca. "Saya nggak ngerti, Pak. Saya kerja udah maksimal. Bantu tim, lembur, semua saya jalani. Tapi rasanya kayak nggak dihargai. Malah katanya saya akan dipindah ke bagian pengarsipan." Suaranya bergetar. Pak Budi menahan diri untuk tidak menunjukkan bahwa ia sudah tahu lebih dulu. Ia hanya menepuk bahu Rika pelan dan berkata, "Kadang, orang yang paling bersinar justru yang paling banyak diuji. Tapi percayalah, yang baik akan tetap terlihat." Kata-kata itu bukan sekadar hiburan, tapi harapan yang Pak Budi tanamkan diam-diam. Situasi semakin memanas ketika salah satu supervisor bernama Hendra kedapatan memanipulasi absensi karyawan untuk menutupi ketidakhadirannya sendiri. Ia menyuruh staf junior untuk melakukan tap kartu presensi setiap pagi, sementara ia datang siang dan pulang sebelum jam kerja usai. Celakanya, orang yang diminta melakukannya adalah karyawan kontrak yang tidak berani menolak. Pak Budi menyaksikan semua itu dengan mata kepala sendiri. Namun ia tidak bisa langsung melapor. Ia harus menyusun bukti dan memastikan semuanya tercatat secara sistematis. Di malam hari, ia menulis laporan rinci, melampirkan waktu kejadian, saksi, dan perilaku yang ia amati. Setiap catatan itu ia sembunyikan di balik plafon toilet pria, tempat yang jarang sekali dijamah orang. Di tengah semua itu, hubungan Pak Budi dan Rika semakin dekat. Bukan dalam arti romantis, tapi seperti seorang ayah yang melindungi anaknya dari badai. Rika mulai merasa nyaman berbicara dengan Pak Budi, bahkan menceritakan masa lalunya. Ia adalah anak pertama dari 3 bersaudara, ayahnya sudah lama meninggal, dan ibunya sakit-sakitan. Ia menjadi tulang punggung keluarga, dan pekerjaan di PT Cahaya Nusantara adalah satu-satunya harapan agar keluarganya tetap bisa bertahan. Cerita itu membuat hati Pak Budi semakin tergerak. Ia tahu, jika Rika sampai dikeluarkan atau dipindahkan ke bagian yang tidak sesuai, itu bukan hanya tentang kehilangan pekerjaan, tapi juga kehilangan harapan hidup. Di sisi lain, Doni mulai curiga pada keberadaan Pak Budi. Ia merasa bahwa cleaning service baru itu terlalu banyak tahu, terlalu ramah dengan semua orang, dan terlalu sering berada di tempat-tempat strategis pada waktu yang tidak biasa. "Lu pernah mikir nggak sih, tuh Hobe baru kayaknya aneh," gumam Doni ke salah satu temannya. "Gue pernah lihat dia nyatet-nyatet sesuatu di kertas kecil." Kecurigaan ini perlahan menyebar. Beberapa staf mulai menjaga jarak dari Pak Budi. Tapi Pak Budi tidak gentar. Ia tahu, misi ini tidak akan mudah. Justru karena mereka mulai curiga, artinya ia mulai mendekati kebenaran yang selama ini disembunyikan. Kecurigaan Doni semakin kuat saat ia melihat Pak Budi malam-malam di area arsip, tempat yang sebenarnya tertutup untuk divisi kebersihan. Ia diam-diam mengikuti pria tua itu dan mendapati Pak Budi sedang memotret dokumen-dokumen yang ditempel di papan informasi internal. Ketika ditanya, Pak Budi hanya tersenyum dan menjawab bahwa ia sedang membersihkan sarang laba-laba. Namun dari sorot matanya, Doni tahu ada sesuatu yang lebih dalam.
Rasa ingin tahunya membuat Doni melakukan riset kecil-kecilan. Ia mencari nama, Budi, di data internal perusahaan. Tapi tak menemukan satupun cleaning service bernama lengkap seperti itu. Ia pun mulai diam-diam mengamati pergerakan Pak Budi lebih detail. Di tengah penyelidikan diam-diam itu, sebuah insiden besar terjadi. Sistem absensi kantor mendadak rusak selama 3 hari berturut-turut. Banyak karyawan yang mengambil kesempatan itu untuk datang terlambat atau bahkan pulang lebih awal. Tapi Pak Budi mencatat semuanya secara manual. Ia mencatat jam kedatangan dan kepergian setiap karyawan yang ia lihat. Ia tak tahu bahwa Doni memperhatikannya dari jauh. Rasa curiga Doni kini bercampur dengan rasa kagum. Bagaimana mungkin seseorang selevel petugas kebersihan bisa bersikap begitu disiplin dan teliti? Rasa penasaran itu akhirnya membawa Doni pada keputusan mengejutkan. Ia ingin tahu siapa sebenarnya Pak Budi. Suatu malam, Doni menyusup ke ruang cleaning service saat semua orang sudah pulang. Di sana, ia menemukan sebuah tas kulit tua milik Pak Budi. Awalnya ia ragu membuka, tapi akhirnya ia melakukannya. Di dalamnya ada buku catatan tebal, puluhan halaman yang ditulis tangan, lengkap dengan tanggal, nama, kejadian, bahkan komentar pribadi Pak Budi tentang perilaku setiap karyawan. Doni gemetar membacanya. Bukan karena takut, tapi karena terharu. Ia melihat namanya sendiri tertulis di sana. Doni, cepat belajar, sedikit pemarah, tapi punya potensi besar kalau diarahkan. Saat itu, Doni sadar, Pak Budi bukan sembarang orang. Esok harinya, Doni menghampiri Pak Budi dan meminta maaf karena pernah meragukannya. Ia bahkan meminta izin untuk membantu misi rahasia ini. Pak Budi sempat terkejut, namun akhirnya menerima dengan syarat. Doni harus menjaga rahasia ini dan tetap menjalankan tugasnya seperti biasa. Maka mulailah babak baru. Doni menjadi informan dalam lingkaran dalam, diam-diam membantu Pak Budi mengumpulkan bukti dan mencatat pola manipulasi yang terjadi di berbagai divisi. Keduanya kini menjadi rekan satu misi yang tak terduga. Dari 2 generasi berbeda, namun punya semangat yang sama, menyelamatkan budaya kerja perusahaan dari kehancuran moral. Klimaks pun semakin dekat. Manajemen pusat mengumumkan akan melakukan kunjungan mendadak ke kantor unit Serpong dalam 2 minggu. Kabar itu membuat banyak karyawan panik. Mereka yang selama ini bermalas-malasan mulai berubah rajin, mencoba menutupi kesalahan. Namun semua sudah terlambat. Pak Budi dan Doni telah menyiapkan seluruh dokumen, laporan visual, hingga rekaman testimoni dari beberapa karyawan jujur yang berani bersuara. Di sisi lain, beberapa orang yang merasa terancam mulai menyebar isu bahwa Pak Budi adalah ancaman. Bahkan sempat ada upaya memfitnahnya mencuri uang kas kantor. Untungnya, Rika yang malam itu lembur berhasil membuktikan bahwa tuduhan itu palsu dengan menyelamatkan rekaman CCTV. Kini, semua sedang menuju titik akhir yang menentukan segalanya. Setelah pengungkapan tersebut, PT Cahaya Nusantara mengambil langkah tegas. Beberapa supervisor langsung dinonaktifkan untuk pemeriksaan lebih lanjut. Divisi HRD pusat turun tangan untuk melakukan investigasi menyeluruh terhadap laporan Pak Budi. Kantor unit Serpong berubah drastis dalam waktu singkat. Rika, yang sebelumnya hendak dipindahkan secara tidak adil, justru mendapat promosi sebagai koordinator administrasi dan diberi kesempatan mengikuti pelatihan kepemimpinan di kantor pusat. Perubahan ini disambut haru oleh banyak karyawan, terutama mereka yang selama ini hanya diam karena takut. Pak Budi, di sisi lain, tidak langsung kembali ke kantor pusat. Ia memilih tetap tinggal selama 1 bulan untuk mendampingi proses transisi dan mendukung pembenahan sistem kerja. Ia mengajak semua karyawan untuk ikut menyusun kode etik kerja yang baru,
agar setiap orang merasa terlibat dalam perubahan. Dalam diskusi terbuka, banyak yang akhirnya berani bicara, menceritakan ketidakadilan yang mereka alami sebelumnya. "Pak Budi bikin saya berani bersuara," ujar salah satu staf keuangan dengan mata berkaca-kaca. Selama 1 bulan itu, Pak Budi tidak lagi menyamar. Ia hadir sebagai mentor, sebagai sahabat, sebagai inspirasi. Di banyak kesempatan, ia berbagi pengalaman hidupnya, termasuk alasan kenapa ia mau turun ke lapangan seperti ini. "Karena dulu saya juga pernah diremehkan," ujarnya dalam sebuah sesi sharing. "Tapi saya janji ke diri sendiri, kalau suatu hari saya punya kuasa, saya akan pakai itu untuk bantu orang yang butuh keadilan." Kalimat itu menjadi cambuk semangat bagi banyak orang. Akhirnya, saat masa tugasnya selesai, Pak Budi kembali ke kantor pusat. Ia disambut sebagai pahlawan, tapi ia hanya tersenyum sederhana. Baginya, misi ini bukan tentang penghargaan, tapi tentang hati. Beberapa minggu kemudian, ia menerima surat ucapan terima kasih dari seluruh staf unit Serpong, lengkap dengan tanda tangan mereka. Surat itu ia bingkai dan gantung di ruang kerjanya, sebagai pengingat bahwa perubahan bisa dimulai dari hal yang paling sederhana, dari mendengar, peduli, dan bertindak. Cerita Pak Budi menyebar luas, bahkan menjadi inspirasi di kalangan perusahaan lain. Banyak pimpinan perusahaan mulai mempertimbangkan pendekatan serupa untuk menilai integritas di lingkungan kerja mereka. Tapi di atas semua itu, cerita ini menjadi pelajaran hidup, bahwa setiap profesi, sekecil apapun, punya potensi besar untuk membawa perubahan. Dan bahwa keberanian, kejujuran, serta kepedulian adalah nilai yang tak pernah lekang oleh waktu. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Semoga kisah ini bisa menginspirasi dan memberi motivasi bagi kita semua untuk terus berbuat baik. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan tinggalkan komentar di bawah untuk berbagi pendapat atau pengalaman Anda. Sampai jumpa di video dengan kisah yang lebih menarik berikutnya.